Nasha'ihud diniyah. Kawan-kawan yang pernah ngaji Nasha'ihud diniyah pasti tahu ada bab zikir. Ini babnya. Kenapa beliau mengangkat kata-kata ini? Karena banyak orang yang menganggap bahwa zikir bukan afdhalul qurban. Coba tanya masyarakat kita. Kebanyakan masyarakat kita kalau ditanya, tawarkan kepada mereka antara zikir dan doa banyak rezeki. Kira-kira kemana mereka menomorsatukan? Pak, ini ada dua amplop. Yang nomor satu adalah doa banyak rezeki, insya Allah. Kalau Bapak mengamalkan ini, cepat maju usahanya, Pak. Nah, ini satu amplop lagi ilmu tentang zikir untuk membersihkan kalbu. Silakan mau yang mana? Kira-kira kemana orang? Ke doa banyak, termasuk yang hadir. Nah. Ya. Ini. Jadi yang afdal adalah Asmaul Husna ya Rasul ketimbang zikir ma'rifat. Di Indonesia bicara ginian gak usah tersinggung, memang sudah merata. Orang lebih mengejar buah pisang ketimbang ngurus pohon pisang. Urus pohon pisang, buahnya datang sendiri. Ngejar-ngejar buah pisang, pohonnya nggak diurus, hasilnya pisang-pisangan. Kuning bagus, menarik sekali di lemari, nah bulan nggak busuk-busuk. Pas dibuka plastik, dalamnya kecoa. Karena yang di lemari adalah bukan pisang, tapi pisang. Maaf, wahai umat Islam di Asia Tenggara, saya sampaikan ini di Malaysia, saya sampaikan ini di Thailand, saya sampaikan ini di Singapura. Tuan-tuan dan puan-puan, kita terlalu mengejar buahnya. Padahal pokoknya lah yang harus kita urus. Untung belum ada OPDP di sana. Betul-betul. Saya bahaskan di Masjid Sultan Salahuddin Selangor. Masjid besar, bisa halal sana. Bukan sombong, sok tukang main luar negeri. Tapi ini kenyataan. Kebanyakan umat Islam di kita, kalau kontak dengan Allah, mohon maaf, bukan mendahulukan syukur dan taubat, tapi yang didahulukan adalah permintaan. Maka seakan-akan kita pengatur Tuhan. Ya Allah, panjangkan umur saya, Allah jangan pendekkan. Ya Allah, rezeki yang banyak jangan kasih sedikit. Ya Allah, Pak, jadi Tuhan nggak bisa diatur sih. Nggak berani ngomong begitunya sih, tapi dalam hati ada gituannya. Jujur itu, Fir'aun kecil itu. Fir'aun kecil itu. Maaf. Gini-ginian dalam kalbu ini belum ada yang membersihkan. Maaf, bukan belum ada. Mungkin sudah ada tapi belum selesai. Termasuk dalam hati saya. Oh iya, bersih. Apa tadi? Jadi zikir adalah yakini bahwa zikir adalah apa tadi? Abdulil umuril fadhail. Mohon diulang. Mungkin Allah Pak Jejen mukodama lewat aja. Baca sedikit. Oh sayang Pak Mutiara mahal. Umat Islam di kita tidak mengedepankan zikir, bahkan salah paham terhadap ahli zikir. Awas, jangan dekat-dekat dengan orang ini. Kenapa jangan aliran? Oh aliran sesat. Nambah terus. Jangan dekat-dekat dengan orang ini karena torekat aliran sesat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah kejadian banyak pekerjaan kita, banyak proyek yang harus diselesaikan. Wa afdhalil qurbat. Apa katanya? Pekerjaan-pekerjaan yang bersifat qurbah kepada Allah, pendekatan kepada Allah sungguh sangat banyak. Ketahuilah qurbah yang paling utama adalah zikir. Wa ausolil wasaili
Wasilah, banyak jembatan. Bahasa Sunda, lobat cukang lantaran. Kenapa? Sunda di lemah tuh. Banyak sekali jembatan. Sesuatu amalan maksudnya yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Banyak. Kalau orang sini mungkin menyebutnya banyak. Orang Sunda nyebut apa? Beri-beri. Sungguh banyak jalan wasilah kepada Allah. Kalau Anda mencari mana sih wasilah yang paling cepat menyampaikan diri kita kepada Allah, jawab. Bukan. Ini pentingnya karena kita husnulnya belum dibuka, gak berani ngomong zikir. Diulang lagi. Sebab saya bukan kuli bahas gitu. Saya ingin orang mendengar, masuk ke otaknya, tembus ke rasanya, bangkit dia, bangkit masyarakat, bangkit Indonesia, bangkit Islam. Situ larinya Pak. Baik. Apakah perkara-perkara yang memiliki keagungan itu banyak? Banyak. Tapi yang paling agung adalah udah mulai. Apakah kegiatan-kegiatan amalan yang bersifat kurbah dekat kepada Allah itu banyak? Yang paling utama adalah sebenarnya sih terpaksa kejadian saya mau mobil. Kejadian mau ngomong. Gak apa-apa. Apakah wasilah jembatan yang bisa dipakai oleh kita untuk mendekatkan diri kepada Allah banyak? Tapi yang paling mampu menyampaikan kita kepada Allah adalah ini kitabnya. Kalau dianggap Miftahul Sudur salah, Nasaihuddin kitabnya. Nasaihuddin salah, Syekh Abdillah Nabi Al-Haddad Waliullah. Beranikah Anda menyalahkan dia? Membentur cadas tersebut, membentur karangan. Beliau alim, Quran 30 juzuk ada di otaknya dan hafal, hadis ribuan hafal dan pengamal, sudah mencapai tingkat waliullah. Walaupun beliau maaf orang yang tidak melihat matanya. Mana yang dijadikan dasar oleh An-Nasaihuddin yang menyebutkan begitu? Al-Ankabut ayat berapa? 45. Wala dzikrullahi akbar. Pakai lam. Sesungguhnya zikir kepada Allah itulah yang lebih besar, yang lebih agung. Ini kelanjutan dari ayat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Wahai adik-adikku, anak-anakku, para mahasiswa yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang, tekadkan itu. Anda harus memimpin umat. Al-Mukarramin, para kiai, para ustadz yang sudah aktif sekarang memimpin umat. Jelaskanlah dengan penuh arif dan bijaksana kepada umat. Wala dzikrullahi akbar. Ini ayat ini sekarang posisinya sedang di mana ini di kalangan umat, coba? Kalau dilihat di nomor urut di otaknya, wala dzikrullahi akbar berada di nomor berapa ini? Wala uang akbar, wala duit akbar, wala mobil akbar, wala rumah akbar, wala emas akbar, wala pacar cantik akbar, wala pacar handsome akbar. Kita kalau kita memimpin umat harus bisa diukur. Kira-kira ayat ini di otak umat sedang jadi nomor berapa? Tidak hanya menjadi pemimpin kagetan aja, wow, kenapa terjadi begini? Kok panik? Karena zikir yang sebenarnya alat utama diposisikan di posisi nomor sekian. Mudah-mudahan saya tidak terlalu melenceng, saya menduga, karena memang kenyataan bergemanya kalimat la ilaha illallah
di negeri tercinta ini. Nomor satu adalah bila ada gempa. Betul-betul. Oh, yang sedang main bola berhenti dulu. Yang sedang main gaplek berhenti dulu. Yang pacaran berhenti dulu. Kenapa kau pakai berhenti dulu? Takut kiamat, Pak Kiai. Kiamat aja Pak. Kalau memang udah waktunya, takut mati Pak Kiai. Oh, mati aja. Apa sulitnya? Pengen husnul khotimah Pak Kiai. Yang kedua, baru bergema kalau ada kematian. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita baru datang dari Jakarta. Ada apa ini? Aduamu meninggal. Oh, la ilaha illallah. Tapi zikir untuk membersihkan kalbu, zikir untuk qurbah kepada Allah, kelihatannya di kalangan masyarakat masih jauh. Baik. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tolong kontrol terjemahnya Pak, supaya saya tidak salah menerjemahkan. Husnudzon kepada saya boleh, tapi kesalahan saya dianggap benar juga jangan. Hati, menghormati ulama harus ada batasan. Ya. Maaf, kritik lagi ke dalam. Kalangan kita kadang-kadang suka over hormat. Akhirnya yang dihormat jadi gila orang. Panjang lagi kalau bicara. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yakni orang yang sudah bersyahadat, menyatakan tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Uzkuru Allah, uzkurullah, berzikirlah kamu sekalian kepada Allah. Jumlahnya berapa ya Allah engkau perintahkan kami berzikir? Zikran katsira, dengan zikir yang sebanyak. Kira-kira aja lah, saya bawa tafsir di satu bag. Tafsir selain di laptop, saya bawa tafsir satu bag, supaya nanti ayat-ayat yang perlu penafsiran panjang kita buka tafsir Zamakhsyari, Qurtubi, Al-Munir, Al-Jailani, banyak tafsir yang perlu kita buka. Baik. Zikran katsira itu kira-kira aja lah, mohon izin kepada Allah, kami akan mencoba mengangkat angka. Kira-kira bapak-bapak zikir banyak itu sehari semalam berapa sih? Enggak apa-apa, enggak ada jawaban. Ya. Pada sholat berapa sih? Bagi yang dari TGN biasa 165 la ilaha illallahnya. Iya, tengah malamnya berapa sih? Nah, baik, silakan. Tapi kalau ingin full, jawab aja. Sehari semalam tiada detik yang kosong dari zikir. Yang disebutkan zikr katsira adalah tiada denyut jantung yang kosong dari zikir. Mohon diulang kalau tidak kurangan. Sudahkah setiap denyut jantung kita diisi dengan zikir? Sudahkah seluruh umat Islam Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 200 juta, potong yang belum balik 100 juta, ambil aja 100 juta yang balik lah, supaya lebih mudah. Apakah yang 100 juta yang sudah balik umat Islam di Indonesia, denyut jantungnya semuanya selalu diisi dengan zikir? Wallahu a'lam. Ini persoalan juga. Lihat, Allah perintahkan wasabbihuhu bukratan wa asila. Jangan pernah ada pagi dan sore yang kosong daripada bertasbih kepada Allah. Ayat lain, wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Ingatlah selalu Tuhanmu dalam kalbumu, tadarruan dengan penuh merendah, ya. Wa khifatan dan penuh rasa takut, wa dunal jahri minal qaul, dengan tidak dikeraskan suaranya, kata-katanya. Nah, Pak Jejen tahu ada ayat ini dalam Al-Quran. Tapi Pak Jejen kalau zikir setelah sholat kedengaran suaranya. La ilaha illallah. Bagaimana ini? Tenang, hati-hati. Ayat yang menggunakan waduna jahri minal qaul itu
awalnya wadkur rabbaka fi nafsik. Ingatlah Tuhanmu dalam kalbumu. Zikir yang di dalam kalbu jangan terdengar dalam suara. Ada zikir lisan, ada zikir kalbu. Zikir yang kalbu tidak keluar, tidak terdengar keluar. Zikir yang di luar terdengar keluar. Waduna jahri minal qaul bil huduwi wal asal. Wala takum minal ghafilin. Dan janganlah kamu menjadi orang yang lupa kepada Allah. La kalimat apa? Kalimat nahi. Apa makna nahi? Larangan. Jadi Allah melarang kita lupa kepada Allah. Kalau yang dilarang menurut dasar usul fikih arahnya kemana? Haram. Ingat kepada Allah jangan dianggap sunnah, saudara. Ini lagi kekeliruan negeriku tercinta. Ya dikir mau ikut boleh, nggak juga apa-apa. Banyak yang fatwa seperti itu. Padahal zikir adalah wajib. Kenapa jadi wajib? Perintahnya juga dengan kata perintah. Fadhkurullah. Al aslu bil amri lil wujub. Yang mana yang wajib ini? Yang wajib adalah kalau zikir mengarah kepada pembersihan qalbu. Kalau zikir sebatas baca-bacaan mencari pahala, silahkan dihukum sunnah, silahkan dihukum sunnah. Kalau baca-bacaan sekedar mencari pahala. Tapi kalau zikir membersihkan qalbu, hukumnya fardu ain. Fardu dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan mendapat. Jadi kepada yang belum melaksanakan, jujur aja, setiap hari kita menabung dosa. Lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu, alladzina amanu. Orang-orang yang beriman, wa tatma'innu, dan tenanglah qulubuhum, hati-hatinya, bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Ala, kalimah apa? Kalimah zajar. Ingatlah, kamu jangan lupa, bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenang, kolbu akan menjadi tenang. Mohon maaf, ayat ini kalau dibacakan oleh qori sering, dibacakan oleh penceramah sering, tetapi kalau diikuti dengan pertanyaan, Ustaz katakan tadi bahwa dengan zikir hati akan tenang. Kok saya masih bimbang aja? Kok urusan saya nggak selesai-selesai, Kiai? Padahal saya melaksanakan zikir terus menerus. Gimana itu? Mohon maaf. Tenang bukan tidak ada masalah, tapi tenang adalah mampu menangani masalah. Yang disebutkan tatma'innu, tenang, bukanlah tenang tidak ada masalah, tapi tenang mampu menghadapi masalah. Yang namanya hidup, setiap hari juga kita menghadapi masalah. Baik. Yang mana sekarang? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tulhikum, janganlah engkau dipermainkan oleh amwalukum, janganlah mempermainkan kepadamu. Kalau artinya begitu, janganlah engkau dipermainkan oleh hartamu, kendaraanmu, uangmu, mobilmu, rumahmu, tanahmu, sawahmu, wala auladukum, dan anak-anakmu, bukan hanya anak, cucu dan lain sebagainya, dan segala sesuatu yang kau senangi. An zikrillah, an mujawazah, jangan harta dan segala yang kau senangi menjauhkan dirimu dari zikir kepada Allah. Amaya fadhalik, siapa orang yang melakukan hal itu, ya lupa pada aturan Allah, ya lupa berzikir kepada Allah, ya lupa pada ketakwaan, ya lupa kepada tugas-tugas dari Allah. Ulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang merugi. Istawada alaihim syaitan. Apa menerjemahkan istawada? Dibelokkan atau apa? Silakan Prof. Abu Bakar apa menerjemahkan? Baca Ustaz. Istawada terjemahnya apa?
istamala itu ada terjemahan, sudah ada terjemahan. Memang akan aja, ya berarti yang saya sebut tadi membelokkan dia. Istahwada alaihimus syaitan, membelokkan kepada mereka itu setan. Setan membelokkan mereka. Fansahum dzikrallah, maka setan berupaya agar hati orang menjadi lupa. Ansa yunsi, nasya yansa. Fansahum dzikrallah, ulaik. Ulaik itu isim isyarah. Isim isyarah itu lilidhar. Ketahuilah saudaraku, mereka adalah pasukan syaitan. Orang yang dibelokkan oleh setan sehingga ia mengikuti jejak setan, maka ia menjadi pasukan. Tambah lagi, Allah, ingatlah, hati-hati, kamu jangan lupa, inna hizbas syaitani humul khosirun. Pengikut-pengikut syaitan adalah orang-orang yang merugi. Al-Mujadalah ayat 19, ayat-ayat yang menjelaskan tentang pentingnya berzikir dan bahayanya orang yang tidak berzikir. Wa fi hadhihi ayatun katsirah